Shalom kasih Kristus. Saya rasakan hari ini semakin bertambah bahagia dan sukacita, dan berharap agar Roh Kudus terus meneguhkan dan menguatkan kerohanian kita semua, sehingga menjadi pribadi yang memahami janji Tuhan, bukan sebagai penghalang. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi berakar pada firman Tuhan semakin dalam dan kuat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan lewat renungan hari ini Tuhan, untuk mengubah kehidupan kami, bahkan membawa iman percaya kami semakin kokoh dan kuat karena kami terus berakar di dalam Engkau. Tuhan, kerinduan kami tetap terus menghasilkan buah. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berakarlah. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebuah pohon dikatakan kuat bukan diukur dari tinggi dan besarnya batang pohon tersebut, melainkan terletak pada akar-akarnya. Semakin pohon itu berakar kokoh dan dalam, semakin teguh dan tidak mudah roboh atau tumbang, walau angin kencang menerjang pohon itu. Sebaliknya, bila tidak, maka pohon akan mudah tumbang. Akar bukan hanya membuat pohon kokoh, tidak mudah tumbang. Fungsi akar mencari makanan yang menghasilkan nutrisi-nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan pohon tersebut. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Kasih Kristus, batang dan ranting dari sebuah pohon boleh dipotong, karena pohon tersebut masih dapat hidup. Tetapi bila kita memotong akar-akarnya, dapat dipastikan pohon tersebut akan mati. Demikian halnya dengan kerohanian kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat pembukaan pada renungan hari ini, agar kita berakar dalam Tuhan. Bila sebuah pohon berakar dalam, menghasilkan pohon tersebut kokoh. Demikian juga dengan akar rohani kita semakin dalam, akar kerohanian, maka pondasi keimanan kita semakin kuat. Sebagaimana akar pohon menghisap makanan yang menghasilkan nutrisi bagi pohon, demikian juga dengan akar rohani. Akar rohani kita semakin dalam dan terus menghisap firman Tuhan sebagai makanan rohani, semakin nutrisi rohani dari Kristus Yesus semakin mengalir sampai ke seluruh sendi-sendi rohani kita. Jadi kita butuh energi firman supaya kita dapat menjadi pohon iman yang memberikan pengayoman bagi yang membutuhkan keteduhan, dapat menghasilkan oksigen, bahkan buah yang berguna bagi orang-orang di sekitar. Ingat, hal ini didapatkan bila kita berakar dalam firman Tuhan. Kasih Kristus, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber nutrisi dari seluruh kebutuhan rohani setiap orang Kristen. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen tidak kokoh menghadapi angin yang menerpa kerohanian mereka? Bahkan, tidak sedikit kerohanian mereka tumbang saat angin-angin permasalahan menerpa. Tumbangnya kerohanian mereka karena tidak memiliki akar iman yang kuat, sehingga reaksinya cepat mengeluh. Energi firman Tuhan sudah diberikan untuk kita, maka kita harus membangun akar. Jika kita berakar kuat dalam Kristus, maka kita akan berdiri teguh dan tidak mudah dijatuhkan oleh badai kehidupan. Walau badai menimpa sekalipun, akan tetap kuat, bahkan dapat berbuah, karena Tuhan telah merancangkannya. Sekarang, apa yang kita akan lakukan? Berhentilah memusatkan apa yang kita dapat lakukan, dan mulailah untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang Tuhan dapat lakukan. Dalam Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kasih Kristus, mari terus berakar dalam firman-Nya. Kita tidak perlu bertanya bagaimana Tuhan melakukan untuk mengubah persoalan yang begitu rumit. Tugas dan tanggung jawab kita hanya berakar yang kuat.
Ya, tugas kita hanyalah berakar kuat dan semakin dalam pada firman Tuhan, maka kuasa dari firman Tuhan yang dapat mengalir dalam kerohanian kita memfungsikan DNA ilahi, di mana firman menghasilkan nutrisi kerohanian yang menghidupkan iman. Kasih Kristus, jika iman percaya kita menyatu dengan Yesus, bagaimana Yesus menyatu dengan Bapa, semestinya kita juga melekat dalam Tuhan adalah hasil dari berakar yang semakin kokoh dan dalam pada firman Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus berakar dalam firman, sehingga kami memberikan satu kehidupan yang kokoh. Bahkan firman memberikan nutrisi-nutrisi kerohanian dalam kehidupan iman percaya kami. Kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah untuk menyukakan Engkau Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.